Tuhan tempat berlindung. Refleksi pagi 1460. Bagaimana gambaran Amsal tentang perlindungan Tuhan bagi mereka yang mau bersandar kepadanya? Mari kita perhatikan Amsal 18 ayat 10. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Saudara-saudara, pada masa kerajaan zaman dulu, banyaklah terjadi peperangan sehingga kota benteng dengan menara yang kuat menjadi sangatlah penting untuk keselamatan penduduknya. Gambaran ini kemudian dipakai oleh Amsal untuk melukiskan betapa amannya bila orang percaya mau mencari Tuhan dan berlindung padanya. Karena Tuhan Allah adalah Allah yang Maha Kuasa, maka tentu saja mencari pertolongan Tuhan senantiasa adalah hal terbaik yang dapat dilakukan oleh manusia. Saudara-saudara, di dalam dunia dengan segala kemajuan teknologinya, perlindungan dan keamanan seringkali dikaitkan dengan soal persenjataan canggih, kekuatan pasukan, kemampuan diplomasi, serta permainan politik tingkat tinggi. Manusia kemudian lebih bergantung kepada hikmat dan kekuatan manusia dan tidak lagi merasa perlu untuk mengutamakan Tuhan dan bersandar padanya. Iman percaya kepada Tuhan kemudian bisa saja hanya sekedar basa-basi saja dan tidak dihidupi dengan sungguh-sungguh. Penyakit ini kemudian bisa ikut menjangkiti orang percaya sehingga akhirnya kehidupan iman menjadi semu saja. Karenanya, marilah kita bertobat dan kembali menjadikan Tuhan sebagai yang utama. Ingat, hanya Tuhanlah tempat kita berlindung. Bukan harta, tetapi Tuhan. Refleksi pagi 1461. Sikap seperti apa yang tidak disukai Tuhan pada orang kaya? Amsal 18 ayat 11 menjelaskannya. Tetapi orang kaya menyangka hartanya lah yang melindungi dia, seperti tembok tinggi dan kuat di sekeliling kota. Saudara-saudara, banyak orang kaya yang tidak menyadari bahwa kekayaan yang dimilikinya itu sesungguhnya adalah pemberian Tuhan yang dipercayakan kepadanya untuk dikelola. Mereka berpikir bahwa semua kekayaan itu semata-mata karena hasil jerih payahnya. Tidak heran kalau kemudian ada orang kaya yang menjadi tinggi hati dan menyangka bahwa kekayaannya itu dapat menjadi perlindungan dan jaminan masa depannya. Mereka lupa bahwa Tuhanlah yang seharusnya menjadi tempat perlindungan mereka. Saudara-saudara, bila harta diposisikan di antara diri seseorang dan Tuhan, maka semakin membesar jumlah hartanya, relasinya dengan Tuhan pasti akan makin menjauh. Hal ini bisa terjadi bila kita menjadikan harta sebagai tempat berlindung. Sikap seperti ini akan menyebabkan kita untuk mengejar harta dengan segala upaya tanpa peduli sesama. Segala cara jahat pun tidaklah tabu untuk dilakukan asalkan harta bisa bertambah. Segala upaya yang dilakukan di luar Tuhan itu pada akhirnya menjadi sia-sia dan tidak berarti karena harta kekayaannya itu tidaklah diberkati Tuhan. Oleh sebab itu, janganlah kita menjadikan harta sebagai sandaran hidup. Jadikanlah Tuhan sebagai tempat berlindung dan harta sebagai alat Tuhan untuk melayani sesama.
kehancuran atau kehormatan. Refleksi pagi 1462. Sikap seperti apa yang menjadi awal dari kehancuran seseorang, dan sikap seperti apa juga yang akan mendatangkan kehormatan? Inilah nasihat dari Amsal 18 ayat 12. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Saudara-saudara, bila seseorang bersikap tinggi hati, ia pasti enggan untuk menerima nasihat dan teguran. Bukannya berterima kasih bila ia dinasihati, ia malahan bisa menjadi tersinggung dan marah. Walaupun ia tahu bahwa ia salah, gengsi diri menyebabkan ia tidak mau mengaku salah, karena meminta maaf adalah hal yang tabu bagi dirinya. Sikap tinggi hati memang awal dari kehancuran. Sebaliknya, bila seseorang mau belajar rendah hati, ia akan mau mendengar nasihat dan justru akan dihormati. Saudara-saudara, di Markus 9 ayat 35, Yesus Kristus mengingatkan murid-muridnya, jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Ini tentu saja sejalan dengan nasihat Amsal untuk kita belajar rendah hati dan menjadi pelayan dari semuanya. Hanya saja, bersikap sebagai seorang pelayan yang dengan rendah hati mau melayani dengan tulus hati dan mau mendengarkan berbagai nasihat, rupanya hal yang sulit untuk dilakukan. Memang hal ini sering diajarkan, tapi ini juga sering lalai dilaksanakan. Oleh sebab itu, walaupun sulit, marilah kita menghindarkan diri dari kehancuran dengan terus bersama-sama belajar rendah hati. Orang yang rendah hati justru akan lebih dihormati.